Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Rizka Aulia. Saya kelas 12 RPL 1 di SMKN 1 Gunung Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian dari MVC. Yang kedua, bagian-bagian struktur konsep MVC. Yang ketiga, contoh-contoh web yang menggunakan konsep MVC. Dan yang terakhir, studi kasus perancangan web konsep MVC. Mari kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian dari MVC. Apa itu MVC? MVC merupakan konsep dasar yang harus Anda ketahui sebelum mengenal CodeIgniter. MVC merupakan suatu metode atau konsep yang sangat populer dalam membangun sebuah aplikasi web, yang awalnya menggunakan bahasa pemrograman Smalltalk yang memisahkan business logic atau alur pikir, data logic atau penyimpanan data, dan presentation logic atau antarmuka aplikasi. Secara sederhananya adalah memisahkan antara proses data dan desain. Selanjutnya ada struktur konsep MVC. Yang pertama ada model. Sesuai dengan namanya, komponen yang pertama adalah model. Model biasanya berkaitan dengan data dan interaksi ke database atau web service. Model juga merupakan komponen yang nantinya akan melakukan manipulasi data yang berhubungan dengan logika serta bisa melakukan perintah insert, select, update, dan delete. Model juga mempresentasikan struktur data dari aplikasi yang berupa basis data ataupun berupa data lain, misalnya dalam bentuk XML, file text, ataupun web service. Di dalam model biasanya akan berisi kelas dan fungsi untuk mengambil serta melakukan update dan menghapus data website. Yang kedua ada view. View adalah bagian yang berhubungan dengan tampilan pengguna atau menangani presentation logic. View juga berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data hasil dari model dan controller kepada pengguna atau user. View tidak mempunyai akses secara langsung terhadap bagian model. Yang ketiga, controller. Controller adalah bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Di dalam bagian controller, berisi kelas-kelas dan fungsi-fungsi yang memproses permintaan dari view ke dalam struktur data di dalam bagian model. Tugas controller adalah menyediakan berbagai variabel yang akan ditampilkan pada bagian view, memanggil model untuk melakukan akses ke basis data, menyediakan penanganan error atau kesalahan, mengerjakan proses logika dari aplikasi, dan melakukan validasi atau cek terhadap input. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu contoh penerapan web konsep MVC. Yang pertama itu controller. Pertama-tama kita membuat controller di CMD. Misalnya kita membuat file mahasiswa controller. Di dalam filenya kita masukkan input seperti gambar di samping. Controller berisi metode-metode yang berisi perintah yang harus dilakukan pada suatu metode. Setelah route menghubungkan ke controller dan metode mana yang akan dituju, metode suatu controller akan mengambilkan nilai atau tujuan URL yang akan dituju. Selanjutnya ada view. View merupakan file berisi kode yang akan menampilkan desain dari web kamu. Pada Laravel, file view berada pada direktori resource view. Format dari nama file view adalah nama view.blade.php. Nah, di sini udah ada contoh gambarnya ya. Kita memasukkan apa yang ingin kita tampilkan di halaman web kita. Nah, menginput atau mengcodingnya itu di dalam sini. Bisa dilihat dari gambarnya. Selanjutnya ada migration.
kita akan membuat tabel student yang di dalamnya terdapat ID, nama, NIM, email, dan jurusan. Jadi kita tuh menginput atau membuat file migration dulu sebelum membuat modelnya. Nah, pembuatan model dapat kita lakukan dengan pembuatan migrationnya terlebih dahulu. Setelah file migration dibuat, kita akan menuliskan tipe atribut dan nama atribut dari model yang mau kita buat. Terus ada model. Model merupakan salah satu komponen MVC yang berhubungan langsung dengan database. Di dalam database sendiri, model dipresentasikan tabel-tabel yang nantinya diisi dengan data. Model berisi atribut yang nantinya atribut tersebut menjadi kolom pada tabel database. Nah, ini codingan modelnya. Modelnya itu terletak di student. Di dalam model ini, file labelnya itu sama dengan yang tadi kita input di migration, karena akan saling berhubungan dengan database. Selanjutnya, kita akan melakukan input data. Gambar di bawah ini adalah contoh data dan tabel yang telah diinput ke database di PHP MyAdmin. Ini adalah contoh data dan tabel yang telah diinput ke database di PHP MyAdmin ya. Selanjutnya ada akses ke browser. Gambar di bawah ini merupakan tampilan web yang menampilkan data student dari database ke tampilan web. Setelah semuanya terkoneksi, tidak ada error, kita bisa mengakses di browser dengan cara menuliskan localhost garing dengan nama project kita. Poin yang keempat yaitu studi kasus. Ketika Anda memasuki perpustakaan, kemungkinan Anda diminta untuk mengisi buku tamu. Kebetulan buku tamu di perpustakaan yang Anda kunjungi menggunakan aplikasi web. Jadi di sana sudah terdapat satu komputer, di mana setiap pengunjung perpustakaan harus melewati dan mengisi datanya melalui komputer tersebut. Yang pertama, ketika Anda melihat layar komputer, di sana ditampilkan form untuk mengisi data diri pengunjung. Kita bisa simpulkan bahwa di sini browser sebagai klien meminta aksi kepada server yang ditangani oleh controller untuk menampilkan halaman form input data. Lalu controller memutuskan dan mengerti bahwasannya ia hanya perlu menampilkan view. Maka controller memanggil dan mengembalikan view atau halaman yang diminta. Yang kedua, Anda kemudian mengisi data, lalu menekan tombol submit. Di sini, browser sebagai klien mengirimkan data Anda kepada server. Data itu ditangkap oleh controller dan controller tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu memanggil model dan memberi data tersebut untuk kemudian disimpan oleh model ke dalam database. Setelah proses penyimpanan selesai, controller memanggil dan mengembalikan view kepada user sebagai informasi bahwa data telah masuk. Dan yang terakhir, jika ada pengunjung baru, maka lakukan kembali ke step awal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam saya menjelaskan tentang MVC, dan mohon maaf jika banyak kata yang typo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.